wa matikal faqirah zawjati wahid Nadia Annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatur rabi'atu. Qala Umaru radhiyallahu an wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Katama ridha fi ta'atin wa katamal ghadaba fi ma'siyatin wa katama lailatal qadri fi syahri ramadan wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas wa katamal mauta fil umur wa katama salatal wusta fis salawat. Makalah keempat. Telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, semoga Allah membalasnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 hal. Pertama, Allah menyembunyikan keredoannya di dalam ketaatan hamba. Kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya hamba. Ketiga, menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Keempat, menyembunyikan para walinya di antara manusia. Kelima, menyembunyikan kematian di dalam umur manusia. Kelima, menyembunyikan sholat wusta di dalam sholat-sholat yang 5. Ini namanya asar, ya, bukan hadis. Ini perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara dari 6 hal, ya. Izin sebentar. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah sembunyikan 6 perkara dari 6 hal. Pertama, kata maridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan keredoannya
kepada umatnya di dalam dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Minat ta'at, daripada beberapa ketaatan. Ini dimaksudkan liyajtahidan nasu fi jami'it ta'at, agar kita manusia ini bersungguh-sungguh di dalam menghimpun ketaatan-ketaatan kepada Allah, rajaan an yusadifuha, karena mengharap kita akan menemukan keredaan itu. Allah tidak segerakan, Allah tidak tampakkan, agar ada semangat juang, semangat pengabdian, semangat untuk mengembangkan, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Ridho ini satu ikhlas yang amat mahal harganya. Ridho ini high class di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang Rabi'atul Adawiyah pernah berkata, saya sholat bukan mengharapkan surga, saya sholat bukan takut dengan neraka, tapi saya sholat karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridho Allah apapun, Allah akan kabulkan permintaan hambanya. Karena itu sesuatu yang berharga tidak dimunculkan sesaat, tidak dimunculkan begitu cepat, disembunyikan dulu. Sama barangkali kalau kita yang ngasih reward kepada karyawan, kepada anak buah kita. Anda bekerja saja secara sungguh-sungguh. Di samping ada honorarium, ada bonus yang saya akan berikan. Tapi kepada siapanya tidak kami sebut namanya. Jadi kan di antara manusia itu ada yang bersungguh-sungguh untuk bekerja, untuk berkhidmat, untuk lebih meningkatkan semangat juangnya, etos kerjanya, itu kan ya. Ya samalah ketika hari Jumat ini. Ada satu saat yang begitu makbul Allah berikan kepada hambanya. Bila dia meminta, bila dia memohon dalam kerangka ibadah pada malam Jumat sampai Jumat ba'da asar menjelang terbenamnya mentari di ufuk barat. Ada yang bilang antara dua khutbah, ada yang bilang ba'da asar hari Jumatnya. Itu prediksi, itu perkiraan. Tapi yang pastinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena itu kita kunci itu. Sejak malam Jumat kita sudah mentaati Allah, kita sudah berselawat, kita sudah baca Al-Kahfi atau yang belum bisa Jumat ini ya. Nah, itu Allah sembunyikan keridhoannya. Allah berikan saat-saat nanti ketika orang itu sudah memuncak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu lana an nuhaqqira ta'atan walau saghiratan jiddan. Ini dimaksudkan kita tidak boleh menyepelekan, menghina ketaatan walau sekecil apapun. Walaupun kita hanya memapah orang, walaupun kita hanya mendoakan orang, walaupun kita hanya memberikan sesuap nasi, jangan dianggap sepele itu. Kalau ikhlas, Allah akan berikan yang lebih dari itu. Li'annahu rubbama kana ridahu, karena boleh jadi ada keridhaan Allah tuh di situ, bukan di pekerjaan-pekerjaan yang berat, bukan. Seorang pengarang kitab, apakah Al-Imam Al-Ghazali atau Imam Syafi'i, dia mendapatkan keridhaan Allah ketika lagi ngarang, itu pennya itu setelah dicolokin ada laler hinggap di ujung penanya, dibiarkan sampai puas. Puas terbang, dinulis lagi. Dengan sebab itu dimimpikan Allah angkat derajatnya. Jadi jangan dianggap sepele walaupun itu dengan hewan. Karena hewan juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula nanti kalau perbuatan dosa, jangan dosa kecil ini, bukan kecil besarnya. Kepada siapa kita bermaksiat? Kepada siapa kita berbuat dosa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Wa katamal ghadab fi ma'siyatin. Allah sembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan seorang hamba. Minal ma'asi, dari beberapa maksiat-maksiat Allah belum tampakkan kemurkaannya, belum tampakkan kemarahannya. Liyajtani bahan nasu, agar manusia menjauhkan perbuatan maksiat, karena murka Allah ada di situ. Khasyatal wuqu' fihi, khawatir terjatuh di dalam lubang kemaksiatan. Fala yajuzu li syakhsin, maka tidak boleh bagi seseorang an yuhaqqira maksiatan, untuk menyepelekan maksiat itu. Wa in daqqat jiddan, sekalipun kecil kemaksiatan itu. Li'annahu la yu'lamu, karena sesungguhnya dia tidak tahu. Annahu qad yakunu fiha ghadabahullah, ghadabahu ta'ala. Boleh jadi yang kecil itu menyebabkan Allah murka. Siapa yang sangka seseorang yang merawat kucing diikat, tidak dikasih makan, tapi dia di neraka gara-gara nggak kasih makan seekor kucing. Tapi ada seorang perempuan, seorang penghibur, seorang kupu-kupu malam, ya. Dia justru masuk ke dalam surga karena menolong anjing yang terjulur kehausan. Nah, dari dua kisah ini, jadi jangan kita anggap sepele kemaksiatan, jangan anggap sepele juga ketaatan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Karena berapa banyak orang jatuh gara-gara urusan yang kecil. Rubba saqitin minal hasati, berapa banyak orang laki-laki pemimpin jatuh karena perkara yang dianggap sepele. Perkara-perkara besar dia sudah setting, dia sudah berupaya, wah ini nggak bakal, ini lolos. Tapi ada hal-hal yang kecil yang dianggap itu hal-hal yang sepele, tapi itu yang menyebabkan orang jatuh dengan sebab tergelincir dari batu koral yang kecil, gitu ya. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Yang ketiga, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu pada bulan suci Ramadan. Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan bil ibadah, agar supaya manusia sungguh-sungguh di dalam menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan. Jadi nggak ada kepastian tanggal berapanya kan di situ. Ya, memang ada hadis taharrau Lailatul Qadri fi sab'il awakhir min Ramadan. Tapi itu Allah nilai itu bagi mereka yang sejak awal menghidupkan Ramadan. Dari malam pertama dia sudah tarawih, malam pertama dia sudah ibadah. Nah, Allah akan lihat puncak titik kulminasinya itu pada akhir-akhir Ramadan. Tapi nggak ada kepastian di situ. Boleh jadi turunnya pada malam pertama, boleh jadi pada malam kedua, ya, boleh jadi pada malam-malam ganjil berikut, bisa 17 Ramadan. Nah udah, kita kunci, kita slot aja udah dari malam pertama sampai terakhir. Pasti di situ ada nilai Ramadan. Sama dengan Jumat, kita slot aja dari malam Jumat dengan selawat dan baca Quran. Fa inna ajran nafli ka ajril fardi fi ghairihi, karena sesungguhnya pahala sunnah seperti pahala wajib di bulan yang lain. Itu nilainya. Jadi dalam Ramadan kita mengerjakan yang sunnah, pahalanya seperti kita mengerjakan kewajiban gitu. Jadi dikunci aja, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga puasa. Puasa itu untukku. Ya, kalau pahala lain diganjar sampai 7 kali lipat, tapi puasa untukku. Aku saja yang membalas. Bisa lebih 700 kali, bisa juga tidak sama sekali. Habis puasa juga, ngedumel juga, puasa juga, maksiat juga. Puasa juga, ceritain orang juga.
Ya, puasa juga, ngerumpi juga, ya udah STMJ. Saum terus, maksiat jalan terus. Enggak dapat apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat nilai, hanya sekedar menahan dahaga dan lapar saja, ya. Maka disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kama fil hadis bal qala an-Nakhai, berkata Imam Nakhai, raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin fi ghairihi. Satu rakaat saja dia dalam bulan suci Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat di bulan lain. Itu nilainya Ramadan itu. Wa tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu tasbih kita ucapkan pada bulan suci Ramadan lebih utama dari 1000 tasbih yang kita baca pada bulan-bulan lain. Waliyajtahidu fi ihya'i layalihi raja'an an yusadifu lailatal qadr. Dan hendaklah mereka bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malamnya karena mengharap berjumpa dengan Lailatul Qadar. Fa innaha khairun min alfi syahr, karena malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hiya thalathun wa thamanuna sanatan wa arba'atu asyhurin. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu kita baca tasbih sekali. Kita sholat 1 rakaat saja lebih utama dari 1000 rakaat di bulan-bulan yang lain. Wa fi hadits Tabrani marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani marfu' sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan munqati. Nabi bersabda, inna man zana fihi aw syariba khamran la'anahu Allah wa man fis samawati ila mislih minal haulis tsani. Sesungguhnya siapa saja berzina pada bulan Ramadan atau minum minuman keras pada bulan Ramadan, Allah laknat. Dan siapa saja yang ada di antara langit yang serupa dengan itu daripada tahun berikutnya, ya, dilaknat itu sepanjang 2 tahun itu, ya. Fa imma mata qabla ayyudrika Ramadan, maka siapa yang mati sebelum masuknya Ramadan, falaisat lahu indallah hasanah yattaqi bihannar, maka tidak ada baginya di sisi Allah kebaikan yang dapat menjaga daripada jilatan api neraka. Karena itu kata Allah, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah fi syahri Ramadan. Takut ya makin dekat sama Allah. Bukan takutnya orang sama orang. Orang takut sama orang makin jauh, makin menghindar. Orang takut sama KPK, dia makin jauh. Ketua KPK-nya dipanggil juga gitu kan ya. Jadi kalau orang takut sama orang, dia menghindar, ya. Tapi kita takut sama Allah, makin dekat sama Allah, ya. Dekat ke masjid, dekat Quran, dekat zikir, dekat kita muhasabah dan sebagainya itu. Fa innal hasanati tudha'ifu fihi ma la tudha'ifu fi ma siwa. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu tudha'afu, dilipat gandakan, yang tidak dilipat gandakan pada bulan-bulan yang lain. Wa kadzalika sayyi'at, demikian juga keburukannya. Keburukan dilipatkan siksaannya, ya, karena dia tidak menghormati, dia mengkotori keutamaan Ramadan yang Allah menghormati bulan Ramadan itu, ya. Maka disembunyikan tadi kapan datangnya Lailatul Qadar. Wa katama awliya'ahu fima bainan nas, Allah menyembunyikan para wali di antara manusia. Kaila tahtaqiru ahadan minhum, agar supaya kamu tidak menyepelekan seorang pun di antara mereka. Wa kai yatlubud du'a,
dan supaya mereka meminta doa di antara mereka, rajaan an yusadiful wali, mengharap bisa ketemu wali. Fala yajuzu li syakhsin an yuhaqqira ahadan minan nas, maka tidak boleh seseorang menganggap kecil, menyepelekan, menghina seseorang dari manusia. Boleh jadi dia seorang wali min auliyaillah. Li'annahu la yadri rubbama huwa min auliyaih. Karena sesungguhnya dia tidak tahu, boleh jadi dia itu seorang wali. Ada wali kutub, ada wali majzub, ya. Ada wali yang Allah tugaskan untuk menjaga dunia ini supaya tidak terjadi musibah yang dahsyat. Ada walinya. Wali abdal 40 orang. Pasti begitu mati Allah ganti lagi. Jumlahnya selalu 40 orang. Ya, lebih banyak di Yaman, ya. Nah, itu rahasia-rahasia Allah. Tipikal wali itu dia tidak takut kepada siapapun. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali itu enggak takut kepada siapapun. Dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sembunyikan. Kalau andai kata wali ditampakkan, ini juga membuat orang jadi berebut atau jadi menghindar karena ada tulisan wali gitu kan. Kecuali wali murid, wali kota, ya, wali nikah itu kelihatan tuh, nggak boleh nggak kelihatan kalau itu. Wali songo. Wa katamal mauta fil umur. Allah sembunyikan kematian itu dalam umur seseorang. Fayambaghi hina idzin likulli ahadin ay yasta'ida lil maut. Maka semestinya ketika itu bagi tiap-tiap manusia menyiapkan diri untuk kematian fi kulli waqtin, pada setiap waktu, bil ibadat, dengan banyak ibadat. Karena kematian rahasia. Ya, dalam kitab ini yang dulu sudah diungkapkan. Ya man bidunya hustaghal qad garrahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwalihi ala mauta illa bil ajal. Wahai orang yang sibuk dengan dunia, Anda telah dibuat lalai oleh angan-angan yang panjang. Awalam yazal fi ghaflatin, manusia goplah, goplun, gaplek. Lalai itu hatta dana minhul ajal. Ajal makin dekat. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya terkadang tiba-tiba. Wal mautu sundukul amal, wal qabru sundukul amal, dalam kubur diproses semuanya. Nah, karena itu jangan kita glamor, jangan kita kagum dengan ini. La mauta illa bil ajal, tidak datang kematian sementara ajal. Jadi bukan orang yang mencari mati, kematian yang mencari orang. Ini karenanya persiapan itu, ya. Jadi jangan aku masih muda belakangan, enggak. Berapa banyak yang muda, yang tua masih awet gitu kan, ya. Cucunya anak meninggal, akinya, engkongnya, njitnya masih sehat walafiat. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Farubbama yafja'uhul maut, boleh jadi nanti kadang-kadang datangnya seperti itu. Nah, kita berlindung daripada mati yang su'ul khotimah, kematian yang datangnya tiba-tiba, ya. Wa katama sholatal wusta, Allah sembunyikan salat wusta. Kan ada firman Allah, ya, kumulillahi, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga sholat-sholat yang 5, utamanya wusta. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Wusta ada yang bilang subuh, ada yang bilang asar, ada yang bilang yang lain juga. Yang penting kita jaga semua 5 sholat waktu. Pasti di antara 5 ada yang namanya wusta. Sholat-sholat pertengahan, sholat-sholat pilihan, sholat-sholat yang dijaga oleh pergantian malaikat di situ. Makanya habis asar jangan tidur lagi, habis subuh kalau enggak sakit jangan tidur lagi.
Karena kalau tidur habis subuh mewariskan miskin, tidur habis asar mewariskan penyakit. Gitu. Lemas saja bawaannya. Nggak ada gairah. Habis dia sering tidur ba'da asar. Ya. Kalau tidur ba'da subuh ya miskin. Orang udah pada makan soto Banjar, soto Betawi, dia masih ngorok habisan. Gitu kan. Kata emak kita kan, lo jangan malu siang-siang lo, rezeki lo dipatok ayam lo. Ya. Dimakan kucing loh. Jadi sekarang saja kan berapa banyak orang mengambil peluang rezeki di pagi hari ini. Allah menaburkan, menurunkan rezekinya di pagi. Nggak ada yang namanya kue asar, yang ada kue subuh, gitu kan ya. Artinya di situ ada pergantian malaikat. Nah, Allah sembunyikan itu wusto. Ya. El-fudlah fi sholawat el-sholawatul khamsi. Liyataharranasu jami'ah, agar manusia serakah untuk menjaga solat-solat itu. Wa akhfallah ismaul azam, juga Allah sembunyikan nama-nama azamnya itu. Ismul azam, apakah dia Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dirahasiakan agar manusia baca husnul asmaul husna. Pasti di antara 99 ada ismul azam. Itu nama yang untuk mempercepat proses diterimanya doa-doa seseorang itu bila didahului dengan ismul a'zam. Tapi nggak dikasih tahu. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, apa yang lain, ya Allah, ya Hafid, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghaffar, tidak. Nah, itu artinya untuk mendahului kita diterima cepatnya, awali dengan 99 nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, ya. Wa akhfallah ismahul a'zam fi jami' asma'ihi liyajtahidan nas fid du'a bi jami'iha, agar manusia serakah bersemangat ijtihad di dalam doa dengan menghimpun nama-nama asmaul husna itu tadi, raja'an an yusadifuhu, mengharap agar mereka bisa menemukan itu, gitu kan, menemukan kemakbulan. Kalau Kiai Kamal mengajarkan Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bala wallahi antallah la ilaha illa anta, Allah, 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 ya Hayyu ya Qayyum. Artinya bisa itu diawali untuk dimakbulkannya doa. Ya. Wa ahfasa'ah al-ijabah fi yaumil jumu'ah. Allah sembunyikan juga satu sa'ah ijabah yang tadi saya bilang pada hari Jumat ini. Kapan? Pokoknya selama 24 jam dari semalam malam Jumat itu sampai sekarang disembunyikan tuh satu saat, satu peluang, ya. Bidoa wa akhfa sab'al mathani fi jumlati suwaril Quran. Allah sembunyikan 7 ayat yang berulang-ulang di dalam jumlah surah-surah Quran itu. Liyajtahidan nas fi qiraati jami'a, agar manusia bersungguh-sungguh di dalam mencari menghimpun Al-Quran itu. Karena di situ pasti ada sab'ul mathani. Ada yang bilang sab'ul mathani suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah 5 quri alahu. Tergantung apa yang diniatkan oleh seorang hamba itu. Nah, ini saya kira 7 rahasia yang Allah sembunyikan pada 6 perkara agar kita bersungguh-sungguh mencari ini. Yaitu saya ulangi lagi, yang pertama Allah sembunyikan keredoannya di dalam ketaatan umat. Kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya di tengah maksiat. Ketiga, sembunyikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Keempat, sembunyikan para wali di antara manusia. Kelima, menyembunyikan kematian di dalam umur manusia. Keenam, menyembunyikan sholat wusta di dalam sholat-sholat yang 5 waktu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Dugaan sementara dia, perkiraan dia, tapi belum kepastian. Artinya ini kita dimaksudkan jangan pernah menyepelekan orang walaupun dandanannya bertolak belakang dengan kelaziman apa yang kita baca.
Ini dimaksudkan agar kita tidak pernah merendahkan orang dilihat dari sudut pandang pakaiannya. Berapa banyak gagah perkasa, berapa banyak terhormat, tapi perbuatannya kagak terhormat gitu. Jadi nggak bisa juga orang yang setiap nggak pakai baju telanjang dia wali majazub, nggak bisa juga. Itu yang tahu. Kadang-kadang dirinya kagak tahu gitu. Kadang-kadang dirinya kagak tahu. Dan antara wali juga kadang-kadang nggak tahu. La ya'rifu wali illa wali. Nggak ada yang tahu wali kecuali wali sendiri itu sendiri. Gitu kan. Jadi itu prediksi aja, bukan bersebuah kepastian. Habis diperiksa-periksa nggak taunya dia orang apa ODG apa sekarang istilahnya orang gila gitu kan. Jadi nggak juga bisa dijadikan. Supaya kita tetap jangan menduga, jangan mengira, jangan menyepelekan. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang yang sufi yang dandanannya necis, dandanannya keren karena hatinya bermain. Saya rapi begini karena saya menghormati ilmu. Itu kata Syekh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dia kalau pakai baju necis, handsome terus gitu kan. Nah, ketahuan dia wali ya setelah dia tidak ada gitu kan. Rapi itu. Bayangkan sebelum wukuf di Padang Arafah, ulama-ulama dunia datang ke situ. Ya, saya melihat menyaksikan tahun 95 itu. Termasuk Mbah Maimun datang masih mudaan saat itu. Ya. Diminta pidato semuanya. Sebelum wukuf dikasih makan kebuli semuanya. Dihormati semuanya. Belum lagi yang merebut minta digigitin siwaknya. Pakai gigi beliau itu. Berebut pada. Nah, itu karena memang tangannya lembut sekali itu. Padahal keren. Jadi tidak bisa diukur dari pakaian juga. Itu rahasia Allah. Yang penting kita jangan pernah suudzon, jangan pernah menyepelekan siapapun. Ya. Tapi tahu tiba-tiba datang Nabi Khidir ke tempat ini, kita nggak tahu, gitu kan, gitu. Nah, supaya kita membersihkan hati kita, gitu. Ya, saya kira gitu. Ya. Iya, memang dianjurkan itu. Ya. Yang penting masih malam Jumat. Begitu hari Kamis sore masuk maghrib itu udah malam Jumat. Itu udah boleh dianjurkan. Habis Yasin Al-Kahfi. Atau sekarang sebelum matahari terbenam hari ini itu surah Al-Kahfi itu. Ya.